Saudara-saudari terkasih, kisah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dalam bacaan pertama hari ini adalah kisah tentang orang-orang yang taat setia dan mempersembahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan yang mereka sembah sesuai dengan kebiasaan budaya yang mereka hidupi. Mereka adalah orang-orang Yehuda yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk menjadi pekerja-pekerja dan pelayan khusus dalam kerajaannya. Sebelum bekerja, mereka dipersiapkan menjalani proses pembelajaran, dan selama menjalani proses pembelajaran, mereka diberi izin untuk menikmati makanan dan minuman yang dimakan dan diminum oleh raja setiap hari. Namun karena kesetiaan dan ketaatan mereka terhadap Tuhan yang mereka imani sesuai dengan budaya yang mereka hidupi, mereka tidak mau memakan makanan dan meminum minuman yang ditawarkan raja yang penuh dengan kelimpahan. Mereka lebih memilih untuk memakan sayuran dan meminum air sebagai minuman. Sekalipun hanya memakan dan meminum makanan yang sederhana seperti itu, mereka lebih baik dan lebih sehat, lebih gemuk di antara orang-orang yang bersama mereka juga dipersiapkan dan menjalani proses pembelajaran. Dalam hal pengertian dan kebijaksanaan atau hikmat, mereka juga memperoleh pengertian dan hikmat yang melebihi semua orang yang belajar bersama dengan mereka. Ini semua karena ketaatan dan hati yang sungguh mempersembahkan hidup dan dirinya kepada Tuhan. Maka Tuhan menganugerahkan pengertian, kebijaksanaan, dan kesehatan yang melimpah kepada mereka. Persembahan yang tulus, setia, dan sungguh kepada Tuhan menghadirkan rahmat yang besar, pengertian yang baik, dan juga kebijaksanaan yang besar kepada orang-orang yang demikian. Dalam Injil dikisahkan juga bahwa Tuhan Yesus Kristus malah memuji janda miskin yang memberi persembahan 2 peser yang sangat kecil dibandingkan dengan persembahan-persembahan orang-orang kaya yang saat itu juga memberikan persembahan mereka dari kelimpahannya. Dasar pujian Tuhan Yesus Kristus atas janda miskin itu adalah bahwa si janda memberikan persembahannya dengan tulus dan sepenuh hati. Dia memberikan apapun yang dimilikinya, supaya dengan keseluruhan hati dan dirinya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menganugerahkan hidup dan berkat-berkat sekalipun kecil dalam hidupnya. Tuhan Yesus tidak memuji orang-orang kaya yang pastinya lebih banyak memberi dan mempersembahkan apa yang mereka miliki. Bisa saja hanya untuk memamerkan apa yang mereka miliki atau supaya mereka dianggap lebih tinggi dari yang lain. Kemudian bisa saja niatnya untuk memperoleh sesuatu setelah memberi lebih banyak. Intensi seperti ini dalam persembahan kiranya tidak benar dan tidak akan memperoleh pujian dan tidak layak di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan sabda Tuhan hari ini kita bisa belajar dan merenungkan bahwa ketika kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka persembahan itu haruslah didasari oleh ungkapan syukur, ketulusan hati untuk memberi, bukan yang lain, bukan untuk memamerkan, bukan untuk supaya kita lebih tinggi dari yang lain,
bukan untuk memperoleh imbalan balasan dari apa yang kita beri. Biarlah Tuhan yang melihat isi persembahan kita mungkin kecil, namun itu pantas dan layak di hadapan Tuhan karena kita memberi dari ungkapan syukur yang tulus dan sepenuh hati. Sebagaimana kisah dalam bacaan-bacaan hari ini, orang-orang yang sungguh mempersembahkan diri. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, serta janda miskin yang mempersembahkan persembahannya yang kecil namun dengan tulus dan sepenuh hati, mereka dianugerahi oleh Tuhan rahmat yang lebih. Mereka memperoleh pengertian kebijaksanaan yang lebih dari yang lain. Si janda miskin sungguh layak dan dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga persembahan dan ungkapan syukur kita dalam hidup kita beri juga dengan sikap hati yang benar, yakni dengan tulus dan sepenuh hati, supaya dengan itu kita memperoleh rahmat-rahmat yang lebih besar dalam hidup kita, serta kita layak dan dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati. Amin.